Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Inspira yang dirahmati oleh Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih tetap sehat, masih bisa beraktivitas menjalani kehidupan kita dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah kita mengenal Islam, karena dakwah yang beliau lakukan bersama sahabat hingga Islam itu sampai pada kita hari ini. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah hadis dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la ta'murunna bil ma'ruf, wa la tanhauna 'anil munkar, aw la yusikanna Allahu an yab'atha 'alaikum iqaban minhu, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, hendaknya kalian beramar ma'ruf, wa la tanhauna 'anil munkar, dan juga melakukan nahi anil munkar atau mencegah kemungkaran. Aw la yusikanna Allahu ay yab'atha 'alaikum iqaban minhu, atau jika itu tidak dilakukan, niscaya Allah akan mengirimkan siksanya dari sisinya kepada kalian. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum, kemudian kalian memohon kepadanya, namun doa kalian tidak dikabulkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Sahabat Inspira yang dirahmati oleh Allah, hadis tersebut menunjukkan kepada kita semua betapa menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar ini adalah sebuah kewajiban. Nah, ini bisa kita lihat dalam lafaz hadis yang dengan tegas. Dalam hadis ini, walladzi nafsi biyadihi, ya, jadi menggunakan sumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Artinya hadis ini Rasulullah menyampaikan dengan kalimat demi Allah, seperti itu. Kemudian di situ juga ada kata-kata ada lam serta ada nun taukid yang bersifat penegasan. Jadi la ta'murunna bil ma'ruf, ya, hendaklah kalian melaksanakan amar ma'ruf. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita memahami makna hadis ini dengan baik, maka kesimpulannya memang dakwah ini adalah sebuah kewajiban. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar dakwah, ketika dikatakan kepada kita dakwah itu kewajiban, ya, maka yang terbesit dalam kita, apa kita harus menjadi seorang ustadz? Apakah kita harus menjadi seorang mubalik? Apakah kita harus menjadi seorang ulama, seorang kiai? Ternyata tidak. Hadis ini bersifat umum, tuntutannya kepada seluruh orang-orang yang beriman bahwa dia wajib melakukan dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar. Kita juga jangan membayangkan dakwah itu harus kemudian ceramah di atas podium. Dakwah itu harus dalam bentuk sebuah tablik akbar dan lain sebagainya. Karena dalam hadis ini jelas dakwah itu yang menyeru kepada yang ma'ruf dan yang mencegah kepada yang mungkar. Maka setiap aktivitas kita menyuruh kepada kebaikan, ya, mengajak kepada kebaikan kepada orang lain, maka kita telah berdakwah. Atau yang kedua, ketika kemudian kita mencegah terjadinya kemungkaran, ada orang yang bermaksiat, kita cegah jangan bermaksiat, ya. Ada orang mau melakukan kejahatan, dicegah jangan melakukan kejahatan. Nah, ini pun adalah bagian dari dakwah yang kita lakukan,
Ya, jadi tidak harus kemudian menjadi seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz untuk kemudian melakukan aktivitas dakwah. Nah, itulah kemudahan yang ada dalam Islam. Ya, dakwah kewajiban bagi siapapun, karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah aktivitas yang wajib bagi siapapun dia sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, terkait dengan hal ini, Al-Quran juga banyak menyampaikan tentang kewajiban untuk melaksanakan dakwah. Misalnya Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Ya. Banyak yang menafsirkan maksud jalan Tuhanmu adalah kepada Islam. Ya, ajaklah orang-orang kepada Islam. Ya. Bil hikmah. Yang pertama diserukan bil hikmah, dengan hikmah, dengan kata-kata yang baik. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, apabila memang harus ada berjidal ya atau berdebat, maka lakukan jidal atau debat itu dengan baik. Ya. Kembali kepada hadis di awal tadi, kita lanjutkan, ada ancaman di situ ketika kemudian kita tidak melaksanakan dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah menyampaikan, "Aula yusikannallahu yab'atsa 'alaikum iqaban minhu," atau Allah akan mengirimkan siksanya kepada kita ketika kemudian kita tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kemudian ancaman satu lagi, selain Allah akan mendatangkan siksa kepada kita gara-gara kita tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, "Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Kemudian orang-orang baik di antara kalian berdoa, fala yustajabu lakum, maka Allah tidak akan mengabulkan. Ya, ada dua ancaman dalam hadis ini bagi kita ketika kemudian kita cuek terhadap kedzaliman, kita cuek terhadap kemungkaran yang ada di tengah-tengah kita, di sekitar kita, kita tidak peduli. Misalnya kita mengatakan, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Ya, biarlah mereka celaka. Sementara kita memilih diam dan merasa kita ini sudah baik. Ya. Sahabat Inspira yang dirahmati oleh Allah SWT tidak bisa demikian. Kenapa? Hadis ini jelas menegaskan kita wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, atau kita akan mendapatkan siksa. Ya, yang siksa itu akan berlaku umum bagi semuanya, tidak dipilih-pilih yang jelek-jelek saja yang disiksa. Ya. Ya, ketika didatangkan azab saat ini mungkin tidak hanya mereka yang buruk-buruk saja yang terkena. Misalnya didatangkannya wabah, ini sebagai akibat dari kemungkaran yang merajalela di muka bumi ini. Nah, wabah ini tidak hanya terkena pada mereka yang zalim. Nah, maka tidak cukup, ya. Sekali lagi tidak cukup kita hanya kemudian berdiam diri, hanya berdoa supaya kemudian kejahatan itu hilang. Ya. Kita hanya berdoa supaya wabah ini hilang tanpa kemudian kita melaksanakan kewajiban kita. Di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, "Man ra'a minkum mungkaron." Siapapun di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Maka rubahlah dengan tangan kalian, dengan kekuasaan kalian. Fa illam yastati fa bilisani. Jika kalian tidak mampu dengan kekuatan kalian, dengan tangan kalian, fa bilisanihi, maka lakukanlah amar ma'ruf itu dengan lisan kalian, dengan suara kalian. Ya. Fa illam yastati fa biqalbi. Dan jika dengan lisan pun kalian tidak mampu, maka lakukanlah itu dengan hati. Wa dzalika al-aful iman. Meskipun Rasulullah menyampaikan mengubah dengan hati ini adalah sesuatu yang dikatakan selemah-lemahnya iman. Nah, mengubah dengan hati itu gambarannya seperti apa?
mengubah dengan hati itu ya gambarannya kita tunjukkan dengan sikap kita tidak suka, kita tidak senang dengan apa yang terjadi. Ya. Kalau kemudian kita mengatakan mengubah dengan hati, tapi kemudian kita biasa-biasa saja, kemudian apalagi kita mengikuti kezaliman dan menikmati apa yang terjadi di sekitar kita, maka ya itu bukan bagian dari mengubah dengan hati. Ya, meskipun itu selama-lama iman dan itu adalah pilihan terakhir, maka yang pertama wajib kita lakukan adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai kewajiban kita. Itu menjadi kewajiban bagi kita sebagai seorang mukmin, ya, untuk kemudian supaya doa kita dikabulkan, ya, supaya Allah tidak menurunkan siksa dan azabnya kepada kita sekali. Sahabat Inspira yang dirahmati oleh Allah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.